Lanjutkan daurah kita tentang apa Ustaz? Tentang surga. Tentang surga. Sebagiannya Ustaz Abi Asma, silakan Pak alaihi falyatafaddal mashkuran ma'juran. Mana? Mana? Khairah. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita sudah sampai di penghujung Ramadan, artinya sudah penghujung juga pembahasan kita. Walaupun ada beberapa materi-materi yang di skip ya, yang tidak kita sampaikan, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi pengetahuan antum tentang kehidupan setelah kematian, penghidupan setelah kematian atau kehidupan setelah hari kiamat. Yang mana kehidupan itu adalah kehidupan yang sesungguhnya, yang kita berada kekal di dalamnya, dan itu adalah kampung halaman kita yang sesungguhnya. Maka barang siapa yang kecintaan terbesarnya adalah dunia akhirat, ya, maka dia akan bersungguh-sungguh, ya, ketika mereka berada di dunia. Artinya mereka akan benar-benar menanam, ya, benar-benar menanam, ya, benar-benar menanam, artinya agar ketika di akhirat dia benar-benar memanen hasilnya dengan baik. Karena dunia adalah darul amal. Ya, dunia adalah tempatnya untuk beramal. Ya, sedangkan akhirat adalah ya tempatnya menuai balasan. Ya, tempatnya menerima balasan. Ya, bagaimana yang kita eh, saksikan kemarin, tidak akan berguna harta kita, tidak akan berguna kekuasaan kita. Ya, yang berguna hanyalah amalan kita. Maka ketika tujuannya adalah hanya dua, yaitu antara surga dan neraka, maka jatinya bagi kita ketika kita memilih tempat yang terbaik, maka kita upayakan untuk melakukan hal-hal yang terbaik pula. Tapi sesungguhnya surga dan neraka ya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekilas tentang pembahasan surga dan neraka. Ya, keduanya adalah makhluk ya yang kekal, ya abadi dan tidak akan binasa. Semenjak diciptakan, dahulunya tidak ada. Ya, ingat, ya, walaupun surga dan neraka ada makhluk yang kekal abadi, namun dahulunya tidak ada. Kemudian Allah ciptakan, ya, jadi surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekarang. Ya, tapi eh, dahulunya Allah yang menciptakan, artinya dahulunya belum ada. Bagaimana langit dan bumi, ya, badi ustamawati wal ard. Badi menggunakan kata badi yang artinya diciptakan, tapi dulunya sebelumnya belum ada. Dahulunya belum ada. Keduanya ya adalah makhluk Allah yang kekal dan abadi dan tidak akan binasa. Ya, surga diperuntukkan untuk orang-orang, ya, untuk wali-wali Allah, untuk orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, ya, yang bertakwa. Sedangkan neraka adalah hukuman bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali ya orang-orang yang mendapatkan rahmat, ya, bermaksiat kemudian mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala.
kenikmatan surga tidak bisa dibayangkan ya oleh manusia. Begitu begitu pula siksa di dalam neraka ya, tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Neraka adalah siksa di neraka adalah siksa yang sangat besar, puncaknya dari siksa-siksa sebelumnya, ya, azab kubur, mahsyar dan lain sebagainya itu hanya babak permulaan, sedangkan siksa yang sesungguhnya adalah berada di neraka. Dan siksa di neraka sangatlah mengerikan, sangat 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 mengerikan. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini ya sepakat bahwasannya surga dan neraka itu adalah makhluk Allah yang sudah diciptakan. Kemudian timbullah firqah-firqah, aliran-aliran yang menyimpang dari pemahaman Ahlus sunnah wal jamaah seperti Mu'tazilah, Qadariyah, ya, yang mengingkari pendapat bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan. Ya, mereka berpendapat bahwasanya keduanya surga dan neraka itu akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya nanti pada hari kiamat. Maka pendapat ini jelas ya, pendapat yang tidak benar, pendapat yang menyesatkan karena mengingkari dalil-dalil yang sudah jelas. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan bahwasanya surga telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, uiddat lil muttaqin, dan neraka juga sudah disiapkan ya untuk orang-orang kafir, uiddat lil kafirin. Banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya surga dan neraka ya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas tentang apa yang dicipta-ciptakan oleh kita semua. Ya. Kita akan membahas sebuah tempat yang menjadi cita-cita manusia yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang merupakan kita semuanya. Dan bukan hanya itu saja ya. Bahkan ini adalah cita-citanya para anbiya wal mursalin, nabi dan rasul. Cita-citanya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dan banyak waj'alni min warasati jannatin na'im. Dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 85. Waj'alni dan jadikanlah aku min warasati termasuk orang-orang yang mendapatkan warisan atau termasuk orang-orang yang mempusakai jannatin na'im, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Lihat, Nabi Ibrahim berharap ya dia menjadi orang-orang yang diberikan jannatin na'im. Jannah surga ya, an-na'im yang penuh dengan kenikmatan. Apalagi kita ya. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikatakan orang yang paling bertauhid. Orang yang paling mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, paling bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim hanifa. Ya, ikutilah milahnya Ibrahim atau agamanya Ibrahim hanifah, yang dia adalah seorang yang hanif. Wa man kana minal musyrikin, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Al-Quran surat An-Nahl ayat 123. Nabi Ibrahim adalah orang yang hanif, yang lurus dalam tauhid.
wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukanlah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah nabiullah, ya, nabi Allah yang Allah berikan gelar dengan Khalilur Rahman. Khalilur Rahman. Ya, Khalil. Apa itu Khalil? Khalilur Rahman adalah puncak dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kasih Allah Subhanahu wa taala dari kalangan nabi, dari kalangan manusia, ya. Jadi Khalilur Rahman itu ada dua. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita ketahui Allah telah memberikan Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman, kekasih Allah, dan tidaklah beliau mendapatkan predikat Khalilur Rahman kecuali karena beliau sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan kecintaan kepada apapun. Bahkan beliau rela untuk dilempar, masukkan ke dalam lautan api, rela untuk diusir oleh ayahnya, rela untuk terusir dari tanah air yang dia cintai, ya, rela untuk terpisah dari istrinya Hajar, ya, dan Ismail anak yang sangat dicintai, yang harus dia letakkan di Mekah. Bahkan dia rela menyembelih anaknya, itu Ismail alaihissalam. Itu karena apa? Karena beliau mengedepankan kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kecintaan beliau alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah bertepuk tangan. Jadilah beliau orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirnya beliau diangkat menjadi Khalilur Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kekasihnya. Ya. Quran surat An-Nisa ayat 125. Dan derajat al-khullah, ya, al-khullah adalah derajat cinta yang paling tertinggi. Ya, lebih tinggi dari sekadar al-mahabbah. Mahabbah berarti habib, ya, habibi kalau kita sering dengar, ya, Habibur Rahman. Al-mawaddah lebih lebih tinggi daripada mawaddah. Al-mawaddah artinya kecintaan bersama. Al-mahabbah juga artinya cinta. Tapi al-khullah, Khalilur Rahman, al-khullah, berdasarkan tadi kata al-khullah, itu adalah kecintaan yang sangat tinggi. Yang mendapatkan predikat ini hanya dua orang, ya, al-khullah ini, al-Khalilur Rahman ini. Khalilur Rahman yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila." Maka sesungguhnya Allah telah menjadikan aku kekasih, ya, sebagaimana Allah telah menjadikan Nabiullah Ibrahim kekasih. Kenapa kita bahas, ya, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam? Agar kita tahu bahwasannya kita beribadah dengan mengharapkan surga, ya. Tujuan pertama kita beribadah adalah mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah, yaitu surga. Dan ini adalah perkara yang dianjurkan, bukan seperti orang-orang sufi, ya, yang tidak layak ke surgamu tapi tidak sanggup ke nerakamu. Mau kemana? Manusia pulang di akhirat hanya ada dua kemungkinan, ya, ke surganya Allah atau ke nerakanya Allah, waliyadzubillah. Maka kita dianjurkan untuk mengharapkan, ya, surganya Allah, dan ini adalah perkara yang dianjurkan oleh Islam. Ya, bahkan surga diharapkan oleh seorang yang sangat mencintai Allah. Orang yang sangat mencintai Allah saja yang mengharapkan dijadikan sebagai penghuni surga, yaitu Nabiullah, ya, Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam, ya, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengan demikian tidaklah benar perkataan sebagian orang, jangan beribadah mengharapkan surga. Salah, ya. Orang yang mengatakan jangan beribadah mengharapkan surga, hendaknya beribadah hanya karena cinta kepada Allah. Ibadah
dengan mengharap surga adalah ibadahnya para pedagang. Mereka bilang. Dan ini tentunya adalah perkataan yang salah, perkataan yang batil. Jelas beribadah kita harus mengharapkan surga sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, ya, man qama lailatul qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jelas di situ. Barang siapa yang menegakkan ya malam Lailatul Qadar, ya, salat pada malam Lailatul Qadar, imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban, ya, mengharapkan pahala dari Allah. Ihtisab mengharapkan hitungan dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah. Man shoma ramadanan imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya, ya, Allah dan Rasulullah SAW, agar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, agar mengharapkan sesuatu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan yang paling tertinggi adalah tentunya bukan seperti orang-orang tadi, jangan beribadah mengharapkan pahala, jangan beribadah mengharapkan surga, ya. Hendaknya beribadah itu karena cinta kepada Allah. Nah, ini perkataan-perkataan orang yang nyeleneh, ya. Biasanya aliran-aliran tasawuf yang mengatakan hal seperti ini. Ibadah dengan mengharapkan surga adalah ibadahnya para pedagang. Pedagang itu kalau mereka ingin dapat balasan, maka mereka harus berdagang, ya. Maka dia bekerja, kemudian dapat balasan seperti itu, dapat untung, ya. Berjualan maka dapat untung seperti itu. Maka ini adalah pemahaman yang salah. Jelas kita beribadah bukan seperti pedagang. Memang itu dianjurkan. Siapa yang lebih cinta pada Allah Subhanahu wa taala daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu tidak ada. Karena mereka berdua adalah Khalilur Rahman. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, waj'alni min warasati jannatin na'im. Dan jadikanlah aku orang yang mendapatkan pusaka atau mempusakai atau mendapatkan warisan atau yang mendapatkan jannatin na'im, surga yang penuh dengan Nabi Muhammad SAW juga pernah berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ingat, bagus sekali doa ini. Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al jannah, yaitu surga. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu minan nar, dari neraka. Hendaknya kita selalu mengucapkan doa ini. Dan ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita meminta surga dan kita berlindung dari azab neraka. Bahkan Nabi SAW merintahkan kita, ya, untuk meminta surga Firdaus. Ya, Nabi SAW bersabda, bila kalian minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, karena dia adalah tengahnya surga yang paling tinggi. Ya, aku pernah diperlihatkan bahwasanya di atas Firdaus itu adalah singgasananya Allah yang Maha Pemurah, di mana darinya mengalir sungai-sungai di surga. Ya. Dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan kita untuk meminta surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Dan jangan kita minta kepada Allah dengan permintaan yang tanggung, seperti ya Allah masukkan aku ke surga, ya Allah, yang pinggir-pinggir juga nggak apa-apa, ya Allah. Jangan, ya, minta yang paling tinggi. Ya Allah, yang penting aku masuk surga, ya Allah, dan selamatkan aku dari neraka, ya Allah. Jangan. Minta langsung, jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga Firdaus. Ya. Nabi SAW bertanya kepada seorang sahabat, apa yang kamu ucapkan di dalam sholat? Dia menjawab, aku membaca tasyahud,
kemudian meminta surga kepada Allah dan berlindung kepadanya dari neraka. Demi Allah, sesungguhnya ucapan-ucapan pujianmu sangat baik dan bukan ucapan atau pujian-pujian dari Mu'adz. Dia bersabda, semua dalam sholat ya kita mengucapkan pujian. Sahabat ini mengatakan bahwasannya ia tidak bisa berdoa dengan ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Mu'adz bin Jabal. Ya, mereka tidak biasa, sahabat ini tidak biasa berdoa dengan ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan oleh Nabi dan Mu'adz bin Jabal. Hal ini kemungkinan dikarenakan keindahan ungkapan yang digunakan oleh Nabi SAW dan juga Mu'adz bin Jabal dalam memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang tersebut menjelaskan bahwasannya dia hanya bisa meminta surga dan neraka. Maka Nabi SAW menjawab bahwa permintaan beliau pun sama dengannya, yaitu hanya seputar itu. Ya, dari Anas, ya diriwayatkan dari Anas bin Malik dahulu Nabi SAW berdoa, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari siksa neraka. Maka jika mengharap surga dilarang, lalu untuk apa Allah Subhanahu wa taala dan nabinya menjelaskan akan indahnya surga, kemudian kita dilarang untuk berharap masuk surga? Itu sesuatu yang membingungkan. Selain itu pula, di surga ada kenikmatan-kenikmatan dan puncaknya dari segala kenikmatan adalah ya orang-orang beriman akan ya, bagi orang-orang yang cintai Allah ya mereka akan melihat wajah Allah. Puncaknya adalah dalam surga melihat wajah Allah. Baik. Sekarang kita akan bahas ya hal-hal yang berkaitan dengan surga. Pertama, makna dari surga itu sendiri. Ya, surga secara bahasa ya berasal dari kata jannah, jannah ya, ya jim nun dan ha ya jim nun atau jim dan nun ya menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Contohnya al jin, jin tersembunyi karena tidak terlihat ya, dia termasuk makhluk halus, makhluk gaib ya, tidak terlihat oleh manusia. Al janin, janin kenapa disebut termasuk sesuatu yang tersembunyi karena janin tersembunyi dalam perut ibu ya. Kemudian jinan, jinan itu kolbu karena tertutup dada, jinan itu artinya kolbu hati ya karena tertutup oleh dada. Kemudian jananul lail ya gelap gulitanya malam tertutup ya gelap malam itu tertutup. Kemudian eh, junnah perisai tameng ya itu juga karena melindungi pemakainya, menutupi pemakainya. Kemudian jinah ya jinnah atau junun orang gila ya gila. Kenapa disebut gila? Junun. Kenapa disebut gila? Junun. Karena akalnya tertutup atau tersembunyi. Begitu pula juga dengan jannah. Semua akar katanya sama, jim dan nun. Ya, ya yang bentuk jamaknya adalah jannat. Ya jannah, jannat. Para ulama mengartikan bahwasannya artinya taman-taman yang pohon-pohonnya sangat rindang dan lebat sehingga seakan-akan menutupi apa yang ada di baliknya. Jadi jika pohon tersebut hanya satu, maka tidak disebut dengan jannah. Maka secara bahasa karena jannah adalah pepohonan yang sangat banyak yang lebat, maka sehingga nanti di balik pohon-pohon tersebut ya seperti ada sesuatu yang tertutupi dikarenakan saking banyaknya pohon-pohon yang rindang. Jadi di surga itu banyak pohon yang banyak yang dengan pohon-pohon itu akan menutupi sesuatu yang berada di dalam surga. Baik, kita lanjutkan, kita tinggalkan pembahasan tentang orang-orang liberal yang mengatakan Al-Quran adalah kitab ya, yang apa namanya mengucapkan tentang kenikmatan-kenikmatan, kita lewatkan saja. Kita masuk kepada nama-nama dalam surga atau nama-nama surga. Nama-nama surga, ya surga memiliki beberapa nama ya, yang masing-masing nama tersebut akan menggambarkan sifat ya tertentu dari surga-surga tersebut itu. Ya surga-surga itu sendiri. Di antara nama-nama tersebut adalah yang pertama ya itu
itulah nama yang umum ya, surga ya, jannah. Nama yang umum yang mencakup semua kenikmatan dan keindahan serta kebahagiaan yang ada di surga ya. Kemudian Darussalam. Yang kedua adalah Darussalam. Darussalam, Allah berfirman ya, lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Dan bagi mereka disediakan Darussalam, surga Darussalam pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan. Quran surat Al-An'am 127. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'i ila siratal mustaqim. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, ke surga Darussalam, dan menunjuki orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, yaitu Quran surat 25. Surat Yunus ayat 25. Jadi namakan dengan Darussalam karena surga selamat dari segala kekurangan, dari segala aib, dan memiliki berbagai macam kenikmatan. Ya, dan surga selamat dari sesuatu yang mengurangi kenikmatan itu, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta, ya, hati, raga dan sebagainya. Ini melazimkan bahwasannya kenikmatan yang ada di surga maka harus sempurna, ya, bahkan di puncak kesempurnaan. Mungkin juga surga penuh dengan ya ucapan salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tahiyyatuhum fiha salam, dan salam penghormatan mereka penghuni surga itu ialah salam. Quran surat Yunus ayat yang ke-10. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babis salam alaikum bima sabartum. Dan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari segala pintu, ya, dari semua pintu. Ya, sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian, wahai penghuni surga, karena kesabaran kalian. Lahum fiha, ayat Quran surat Ar-Ra'd ya, ayat 23 sampai 24. Kemudian dalam surat Yasin 50 sampai 58, lahum fiha fakiyatu wa lahum ma yad'un. Salamun qaulan min rabbir rahim. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Ya, kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Wa amma in kana min ashabil yamin fassalamun laka min ashabil yamin. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatanlah bagimu ya karena kamu dari golongan kanan. Quran surat Al-Waqiah. Itu tentang Darussalam. Yang ketiga adalah Al-Firdaus. Jannah, kemudian Darussalam, yang berikutnya adalah Firdaus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka adalah ya bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal mereka. Ya, Quran surat Al-Kahfi ayat 107. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 23. Al-Firdaus aslinya ya asalnya adalah kebun yang penuh dengan buah anggur. Dan Al-Firdaus bisa dimaksudkan adalah nama untuk semua surga, atau bisa juga dimaksudkan adalah surga yang tertinggi. Jadi surga Firdaus itu bisa diartikan nama untuk semua surga, dan yang bisa dimaksudkan juga adalah surga yang yang tertinggi. Yang keempat, Al-Husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai uzur, ya, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya ya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Ya, kemudian masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, pahala yang baik, husna, ya, pahala yang baik, surga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Ya.
lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, ya, bagi orang-orang yang berbuat baik, ya, al husna, dan pahala yang terbaik, ya, wa ziyadah, dan tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka ialah penghuni surga, ya, mereka kekal di dalamnya. Jadi bagi orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga. Al husna di sini adalah pahala yang terbaik. Nama dari surga itu sendiri al husna. Wa ziyadah, dan tambahannya. Tambahannya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya dalam Quran surat Ar-Ra'd 18, ya, bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya disediakan pembalasan yang baik, al husna, lagi-lagi surga. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhannya, sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi dan ditambah sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk, dan tempat kediaman mereka ialah jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Ya. Yang kelima, ya, tuba, ya, tuba, jannatut tuba, ya, atau nama lain dari surga, ya, tuba. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Ya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka, ya, kebahagiaan. Kebahagiaan di situ adalah surga dan tempat kembali yang baik. Tuba merupakan nama surga sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ikrimah, dan Mujahid. Adapun makna tuba adalah nikma malahum, ya, yang terbaik bagi mereka. Demikian juga maknanya adalah farahul lahum wa qurratu ain, kegembiraan dan kebahagiaan. Yang keenam, setelah tuba, darul muqamah, ya, darul muqamah. Darul muqamah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi ahallana darul muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lagu lugub, ya. Alladzi ahallana, yang menempatkan kami, ya, darul muqamah, ya, ke dalam tempat yang kekal. Darul muqamah artinya tempat yang kekal. Min fadlihi, dari, ya, karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. La yamassuna fiha, ya, di dalamnya kami tidak pernah akan merasa lelah. Nasab, tidak akan pernah lelah. La yamassuna fiha nasab, di dalamnya kita akan tidak pernah lelah. Wala yamassuna fiha lughub, dan kita juga di dalamnya tidak akan pernah lesu. Ya, darul muqamah maknanya adalah surga, ya, tempat tinggal mereka, ya, dan mereka tidak akan berpindah ke tempat yang lain selama-lamanya. Maknanya ada seperti itu, tempat yang kekal. Kemudian yang ketujuh adalah jannatul ma'wa. Ya, jannatul ma'wa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, indaha jannatul ma'wa, dalam Quran surat An-Najm. Dekatnya ada surga, ya, tempat tinggal. Al-ma'wa artinya adalah tempat bernaung, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut keagungan, ya, takut kepada keagungan Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah, ya, tempat tinggalnya. Quran surat An-Nazi'at ayat 40. Maka pada asalnya al-ma'wa maknanya adalah tempat naungan. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, neraka sebagai tempat naungan orang-orang kafir. Allah namakan tempat naungan sebagai bentuk ejekan bagi mereka. Allah berfirman, fa innal jahima hiyal ma', maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, wa ma'wakumun nar, dan tempat bernaung kalian adalah neraka. Quran surat Al-Ankabut dan juga Quran surat Al-Jasiyah. Jadi asalnya al-ma'wa adalah tempat bernaung,
tempat bernaung jannah, tempat bernaung orang-orang beriman, sedangkan an-nar tempat bernaung orang-orang kafir. Kemudian al-ma'wa dijadikan nama dari surga itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedelapan, ya, darul hayawan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ibu wa inna darul akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan lahu, ya, wala'ib, melainkan senda gurau dan main-main. Wa inna darul akhirata, dan sesungguhnya akhirat itu lahiyal hayawan, ya, sesungguhnya sebenarnya itu ada kehidupan, ya, laukan ya'malun, kalau mereka mengetahuinya. Maknanya mengandung dua makna. Darul hayawan mengandung dua makna. Yang pertama yaitu kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Bukan seperti kehidupan dunia yang hanya sebentar, hanya permainan saja, senda gurau saja, ya, serta dipenuhi dengan kesedihan, kekhawatiran. Itu adalah kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya, yaitu, ya, kehidupan yang selama-lamanya. Yang kedua, ya, karena kehidupan yang tidak terkontaminasi dari keburukan, ya, keburukan apa, maka disebut darul hayawan. Kehidupan yang tidak terkontaminasi dengan keburukan apa, semuanya sempurna. Karena ya kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat para sahabat yang kelaparan ketika menggali khandak, maka beliau berkata, Allahumma innal aisa aisul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan adalah kehidupan akhirat. Taib yang kesembilan, jannatun na'im. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka lah surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Disebut jannatun na'im, ya, karena surga penuh dengan berbagai macam kenikmatan, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang berkaitan dengan pakaian, minuman, makanan dan tempat tinggal, pemandangan, ya, pewangian ataupun kenikmatan-kenikmatan lainnya. Baik, pembahasan yang kedua tentang jannatul khuld, ya, surga yang akan ditempati oleh orang-orang yang bertakwa. Ya, apakah surganya Nabi Adam alaihissalam dahulu? Maka ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ya. Setelah kita membahas tentang surga, ya, kita membahas tentang yang kedua tentang jannatul khuld, surga yang ditempati oleh orang-orang yang bertakwa. Apakah surganya Nabi Adam alaihissalam dahulu? Maka ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pertama, bahwasanya surga tersebut berbeda dengan surga yang ditempati Nabi Adam dahulu. Adapun sisi perbedaannya karena jannatul khuld, ya, surga untuk orang-orang bertakwa nanti tidak ada lagi pengharaman-pengharaman, berbeda dengan surga yang dahulu ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam yang terdapat larangan untuk memakan buah tersebut. Selain itu juga surga kaum mukminin. Surga tersebut hanya dimasuki nanti ketika di akhirat. Itu bantahannya. Yang pendapat yang kedua adalah pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwasannya surganya Nabi Adam alaihissalam dahulu sama dengan surganya, ya, orang-orang yang bertakwa nanti. Ya, ini jelas ditunjukkan oleh sebuah hadis. Allah mengumpulkan mereka, maka kaum mukminin berdiri hingga surga ditetapkan kepada mereka, lalu mereka pun mendatangi Adam, lantas mereka berkata, wahai ayah kami, mintalah agar surga dibukakan untuk kami. Maka Adam keluarkan kalian dari surga, tidak lain kecuali kesalahan ayah kalian, yaitu Adam. Musa alaihissalam berdebat dengan Nabi Adam. Nabi Musa pernah berdebat dengan Nabi Adam. Musa berkata, wahai Rabb, perlihatkan kepadaku Adam, orang yang telah mengeluarkan kami, ya, dan dirinya dari surga. Lalu Allah memperlihatkan Adam kepadanya. Musa pun berkata, engkau Adam bapak kami. Adam menjawab, benar. Musa berkata lagi, engkaukah, ya, orang yang telah ditiupkan ruh oleh Allah, diberikan pengetahuan tentang nama-nama segala sesuatu, dan Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu.
Lalu mereka sujud kepadamu. Adam menjawab benar. Musa bertanya lagi, lalu apa yang mendorongmu untuk mengeluarkan kami serta dirimu dari surga? Adam balik bertanya, lalu kamu sendiri siapa? Musa menjawab, aku adalah Musa. Adam bertanya, kamukah nabi dari kalangan Bani Israel yang Allah telah mengajakmu berbicara dari balik tabir tanpa ada seorang perantara? Musa menjawab, benar. Adam bertanya, tidakkah engkau mengerti bahwa itu semua sudah ditentukan oleh Allah dalam kitabnya Allahul Mahfuz sebelum aku diciptakan? Musa menjawab, benar. Adam bertanya, lalu kenapa engkau menyalahkanku atas sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah sebelum aku diciptakan? Ketika itu Rasulullah SAW lalu bersabda, Adam mengalahkan Musa, Adam mengalahkan Musa. Jika surga Adam bukanlah surga yang akan didatangi, maka buat apa Musa menembat Adam? Bukankah surga yang akan didatangi beda? Ya, bukankah surga yang akan didatangi beda dan memang untuk menempatkan dan menempatinya harus keluar dari surganya Adam. Jadi seorang dia sekarang beramal soleh dalam rangka agar kembali ke halamannya. Ya, itu surga-surga yang ditempati oleh Nabi Adam. Akan tetapi dengan catatan bahwa surga ya bisa diubah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama bahwasannya surga bisa bertambah, ditambah ya. Oleh karena dalam hadis disebutkan sudah kita bahas, barang siapa yang bangun masjid karena Allah taala, maka Allah akan bangunkan rumahnya untuknya di surga. Jadi Allah bisa membuat tambahan di surga, memperluas surga. Allah bisa mengubahnya. Intinya surga akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa kelak, ya, adalah surganya Nabi Adam. Selain itu ciri-cirinya juga sama. Bahwasanya surga Adam juga terletak di langit. Karena ketika Adam dihukum oleh Allah, Adam disuruh turun ke bumi, Allah berfirman, qala ihbitu ba'dukum ba'd adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin qala fiha ya qala fiha tahyawna wa fiha tamutun wa minha takhrujun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman ya dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di bumi, di muka bumi pada waktu yang telah ditentukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di bumi itu kamu akan hidup dan di bumi kamu akan mati dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Quran surat Al-A'raf ayat 25 dan 24 dan 25. Sangat jelas bahwasannya Allah memerintahkan Nabi Adam untuk turun ke bumi yang menunjukkan bahwasannya sebelumnya Adam bukan di bumi. Demikian juga Allah menyebutkan sifat bumi tersebut adalah tempat Adam akan hidup, akan mati dan akan dibangkitkan. Ini menunjukkan bahwasannya Adam sebelumnya bukan di bumi, ya, yang memiliki sifat-sifat tersebut. Akan tetapi Adam sebelumnya di surga yang letaknya di langit. Hal ini juga dikuatkan lagi, ternyata iblis juga disuruh turun bersama Adam dan Hawa. Allah berfirman, ya, فأدلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Dan iblis sebelumnya bersama malaikat di langit ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Demikian juga sifat surganya Adam sama dengan sifat surga yang akan didatangi oleh kaum muslimin, ya, kaum mukmin. Allah berfirman, maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Tentu ini bukan sifat-sifat ini bukanlah sifat-sifat di dunia. Seseorang di dunia bagaimanapun mewah hidupnya pasti akan merasakan lapar atau haus atau kepanasan. Ya, ini menunjukkan tidak ada bedanya surga Adam dengan surganya nanti kaum mukminin.
Adapun Adam dan Hawa dilarang mendekati sebuah pohon, maka itu bukanlah pembebanan taklif seperti amal-amal ketika di dunia seperti sholat, puasa, umrah, haji dan seterusnya, tapi hanya pelarangan untuk mendekati suatu kenikmatan yang ada di surga. Hal ini juga berlaku pada surga Jannatul Khuld. Ya, setelah hari kiamat, bukankah seorang penghuni surga tidak bisa mendekati istri penghuni surga yang lain? Ya. Baik. Yang berikutnya juga tidak ada taklif, perintah dan larangan, yaitu hanya ada ketika pada hari kiamat itu tidak ada beban taklif. Ya, karena kaum mukminin masuk ke dalam surga. Ketika kaum mukminin masuk ke dalam surga, udah nggak ada lagi beban. Perintah larangan sudah tidak ada lagi. Adapun sebelum hari kiamat, maka secara akal mungkin saja status surga berbeda dan bisa boleh saja terjadi taklif. Ya, karena dulu, ya, karena memang surga ketika dimasuki oleh Nabi Adam bukan sebagai darul jaza atau negeri pembalasan, negeri balasan kepada Adam. Karena Adam memang belum mendapatkan beban syariat. Kemudian lagi pula Nabi Muhammad SAW ya ketika masuk lagi pula Nabi Muhammad SAW ketika masuk di surga, Nabi bertemu dengan seorang wanita yang sedang berwudu. Allah alam apakah itu wudu seperti wudu di dunia sebagai bantakli atau karena yang lain. Intinya adalah ya adapun Jannatul Khuld ya hanya bisa dimasuki setelah hari kiamat. Maka ini benar adanya jika yang dimaksud adalah masuk yang abadi. Adapun jika masuk sementara sebagaimana masuknya Adam dan Hawa ya yang sementara, maka mungkin terjadi sebelum hari kiamat. Di antaranya Nabi pernah memasukinya ketika Mi'raj. Ya. Demikian juga ruh kaum mukminin dan juga ruh para syuhada yang masuk dalam mulut burung ya, juga masuk ke dalam surga meski mereka berada dalam barzah. Dan keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, poin yang ketiga adalah surga telah diciptakan. Ya. Yang menolak keyakinan ini adalah Mu'tazilah. Ya, mereka menolak bagaimana tadi yang kita jelaskan bahwasanya surga dan neraka baru diciptakan ketika terjadi hari kiamat. Mereka memiliki pendalilan ya. Ya, mereka Mu'tazilah adalah orang-orang yang musyabbih ya, orang musyabbihah, ya orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk dalam perbuatan-perbuatan Allah sehingga mereka mengatakan sesungguhnya melakukan demikian dan tidak boleh Allah melakukan demikian dan demikian. Nenek kabar apa kabar? Mereka adalah perbuatan. Nek. Baik, kita ya lanjutkan saja. Ya kita tinggalkan, kita sudah bahas ya jawabannya ketika kita uh, menyatakan kepada mereka kita bahwasannya kita ini harus tunduk pada dalil. Mereka adalah orang-orang yang tidak tunduk pada dalil. Dan dalil menunjukkan bahwasannya surga sudah ada sangat banyak. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Kita tinggalkan pembahasan orang-orang menyelisih ya bahwasannya dalam surga itu sudah ada ya. Sudah ada. Banyak sekali pembahasan yang kita sudah bahas. Ketika dalam barzah ya, kita sudah dilihatkan pagi hari, petang hari bagi kaum muslimin atau mukminin di tempat tinggal mereka di surga, dan orang-orang kafir pada pagi hari dan petang hari diperlihatkan tempat tinggal mereka di neraka. Sudah dijelaskan. Ya. Jadi kita tinggalkan saja pembahasan mereka. Sekarang kita akan bahas surga itu bertingkat-tingkat. Ya dalilnya sangat banyak ya. Di antaranya firman Allah, hum darajatun indallah walahu basirun bima ya'malun. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah dan Allah Maha melihat atas apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam ayat yang lain, tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah, sebelum Fathu Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu, sesudah Fathu Mekah. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi intinya adalah ya
eh, dijelaskan dalam ayat yang lain ya. Allah menyebutkan 3 derajat penghuni surga. Ya, jelas sama orang mukmin yang duduk yang tidak ikut berperang dan uzur tadi sudah dijelaskan ya. Dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Kalau orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk ya 1 derajat kepada mereka masing-masing. Mereka Allah menjanjikan pahala yang baik itu surga dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar yaitu beberapa derajat dari mereka ampunan serta rahmat dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan 3 derajat penghuni surga. Satu orang yang beriman yang tidak ikut berjihad, yang tidak mempunyai uzur. Ya, orang yang beriman yang tidak ikut berjihad, yang tidak mempunyai uzur. Yang kedua, orang-orang yang tidak ikut berperang karena memiliki uzur. Ya. Dan yang tertinggi adalah orang-orang yang berjihad dengan hartanya, dengan jiwa. Di antara orang yang berjihad dengan yang tidak berjihad karena uzur, ya Allah bedakan 1 derajat. Adapun antara orang yang berjihad dengan yang tidak berjihad tanpa uzur, maka Allah bedakan beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kemudian kitab Al-Qur'an ini kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, dan dulu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat dengan kebaikan, ya dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar bagi mereka surga Aden. Ya. Mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Ya, jadi dalam ayat ini juga Allah menyebutkan 3 golongan manusia yang berbuat dirinya sendiri. Orang-orang yang pertengahan, hanya mengerjakan yang wajib-wajib, namun tidak melakukan yang sunnah-sunnah, dan orang-orang yang paling tertinggi adalah orang-orang yang fastabiqul khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, kita melakukan hal-hal yang disunahkan, dan mereka semua itu, ya kata Allah akan dimasukkan ke dalam surga, akan tetapi tentunya surga bagi mereka berbeda tingkatannya. Ya, kemudian juga ada orang-orang yang sebutkan, ya ya dalam surga ada dua tingkatan. Allah bedakan menjadi 2 tingkatan. Pertama as-sabiqun, orang-orang yang dahulu yang beriman, kemudian ashabul yamin, menunjukkan surga memiliki tingkatan. Contoh lainnya juga ya tentang nikmat surga. Ya, yang pertama ada rahik mahtum di peminuman dalam surga, ya, kemudian tasnim, ya. Dan perbedaan jelas, perbedaan rahik mahtum adalah ya, khamar yang terlezat dan ini diminum oleh golongan al-abror, di mana ketika mereka selesai minumnya akan keluar aroma wangi yang sangat indah, ya al-mis, ya. Allah menyebutkan di antara ciri minuman tersebut wa mizajuhu min tasnim, campurannya tasnim. Jadi rahikil maktum itu dicampur dengan tasnim. Apa itu tasnim? Aina yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muqarrabun adalah tingkatan yang lebih tinggi. Dari sini mereka berarti kita tahu bahwa penghuni surga ada dua. Pertama al-muqarrabun, yang kedua al-abror. Nah, al-muqarrabun kedudukannya lebih tinggi, yaitu didekatkan kepada Allah. Ya, kedudukan mereka lebih tinggi oleh karenanya minuman mereka lebih istimewa, yaitu tasnim. Ya, kalau tadi al-abror minumannya adalah rahikim maktum, ya rahikim maktum, ya minuman yang dicampur dengan tasnim. Sedangkan al-muqarrabun minumannya yaitu tasnim itu sendiri tanpa ada campuran. Sementara abror hanya mendapat campuran tasnim. Ya, ini menunjukkan bahwasannya air minum saja dibedakan di antara golongan atas dan golongan bawah, sehingga menunjukkan bahwasannya surga itu bertingkat-tingkat. Kita tinggalkan tentang pembahasan surga yang bertingkat. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, insyaallah taala, ya.
di esok hari tentang setelah kita membahas nama-nama surga dan surga yang bertempat. Insya Allah Ta'ala kita akan bahas besok masih pembahasan tentang surga, dan ini adalah pembahasan yang sangat panjang sebelumnya ya. Jadi kita akan bahas tentang mungkin kenikmatan-kenikmatan di surga atau pembahasan tentang surga yang lainnya ya. Insya Allah Ta'ala kita nanti akan cukupkan besok untuk surga ya, kemudian hari yang terakhir kita akan bahas tentang neraka, dan setelah itu penutup mungkin kalau ada waktu bahwasannya kematian akan disembelih nanti setelah manusia sudah masuk dalam surga dan neraka. Intinya manusia akan kekal selama-lamanya. Tapi mungkin ini saja yang dapat sampaikan. Sungguhnya sangat banyak sekali pembahasan tentang surga. Kita cukupkan saja secara ringkas ya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau penyampaian yang terlalu cepat. Tentu bisa nanti tengok lagi di rekamannya agar bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kembalikan kepada Khairul. Fadhil ya Khairul. Syukron Ustadz Abi Asma atas ilmunya yang bermanfaat hingga kelak. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Bagi yang mau bertanya silakan langsung kepada Ustadz. Syukron. Tafadhol. Dulu, silakan. Kalau nggak ada, nanti ditanya lagi. Intinya adalah surga sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diciptakan ya. Dan surga adalah makhluk Allah yang kekal. Tidak ada Insya Allah kita akan bahas tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga ya, atau pembahasan tentang surga lainnya. Dan akan ada beberapa pembahasan yang kita skip ya, kita tidak akan bahas. Cara yang bidadari surga kita akan tinggalkan. Tidak ada. Baik, Kairo, karena tidak ada yang bertanya, coba siapa yang bisa menyebutkan beberapa nama surga? 5 aja. Anasat. Ya. Nama-nama surga: 1 Jannah, 2 surga Darussalam, 3 surga Firdaus. Surga Darussalam, Quran surat Yunus ayat 25, Quran surat Yasin 50 sampai 58. Surga Firdaus, kebun yang punya banyak kebun anggur. 4 surga Al-Husna. Yang kelima surga Tuba. Yang keenam surga Darul Muqamah, tempat yang kekal. 7 surga Ma'wa, Quran surat An-Najm. 8 surga Hayawan, tidak keburukan. 9 surga Naim. Ya. Baik. Ya, ada lagi yang nama-nama yang lainnya di antara adalah apa? Surga Aden ya. Yang belum ada apa? Jannatul Naim, belum? Naim belum kan? Iya, belum Naim. Kemudian ada lagi Aden, Jannatul Aden ya. Ya. Dalilnya ada ya. Tapi tadi tidak disebutkan. Kemudian Jannatul Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Wallahu alam apakah ini sifatnya ataukah memang nama surga ya. Jelas ya, beberapa pendapat para ulama mengatakan itu adalah nama-nama surga itu sendiri. Ya masih banyak yang kita skip ya, kita tinggalkan. Semoga apa yang kita dapat ini mendapatkan manfaat dan kita semakin cinta masuk ke dalam surga agar menjadikan cita-cita kita yang tertinggi yaitu masuk ke dalam surga. Dan ingat, masuk surga pun bertingkat-tingkat ya. Ada yang surganya yang rendah, kemudian ada surganya yang tertinggi yaitu surga apa? Firdaus. Firdaus. Maka
ketika kita mintanya minta Darussalam apa minta Jannatul Naim atau minta apa? Yang paling tinggi Firdaus. Minta yang paling tinggi yaitu surga. Ya, jangan minta ya Allah aku ke dalam surga, ya yang penting aku masuk ke dalam surga, terhindar dari neraka. Jangan ya. Tapi minta yang paling tinggi. Masukkanlah aku dalam surgamu ya, surga yang paling tertinggi. Daus kumpulkan aku bersama keluargaku, ya dikumpulkan ya, dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Minta itu, ya minta dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW ya dan para sahabat. Minta dikumpulkan ya di tempat surga yang paling tertinggi yaitu surga Firdaus. Allahu a'lam bishawab. Akhir dawana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal Kairo, bisa ditutup. Kita cukupkan acara daurah kajian Ustaz Abi Asma sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.